Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, semoga anak-anak tetap sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran kita kembali. Nah, di sini kita akan belajar PKN dan judul kita itu tentang demokrasi. Nah, siapa yang tahu apa itu demokrasi? Ayo, Jason, Ganing, Arif, Diwandi, tahu nggak demokrasi itu apa? Ya, kalau anak-anak belum pada tahu, boleh kasih tahu. Nah, jadi demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya, semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan. Nah, memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan. Contohnya, nah misalnya saat pemilihan umum. Nah, semua warga negara itu memiliki hak untuk memberikan suaranya, memberikan hak pilihnya. Misalnya pemilihan presiden, pemilihan wali kota, gubernur atau bupati. Nah, semua warga negara itu memiliki hak untuk memilih. Jadi tidak ada istilah si Gani nggak bisa memilih, si Jason nggak bisa milih. Nah, itu tidak benar. Nah, jadi semua warga negara itu memiliki hak yang sama untuk memilih. Ya, nah, jadi selain pengertiannya, demokrasi itu ternyata memiliki prinsip. Nah, kita akan lihat di sini apa sajakah prinsip dari demokrasi itu. Nah, prinsip yang pertama, nah anak-anak bisa baca di sini. Nah, kita sama-sama baca ya. Nah, keterlibatan warga negara atau masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan negara langsung dan tidak langsung. Nah, ini yang Bu Li bilang tadi, keterlibatan warga negara. Berarti kita, termasuk Bu Li, termasuk Jason, Ganing, Arif, Diwandi. Nah, kita merupakan warga negara Indonesia. Nah, kita bisa mengambil keputusan atau kebijakan negara seperti yang tadi. Kita mau memilih presiden, memilih wali kota atau gubernur. Nah, kita bisa memberikan kebijakan, kita memberikan suara langsung atau tidak langsung. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua itu persamaan antara sesama warga negara, khususnya persamaan hak dan kewajiban. Nah, sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Nah, apa aja ya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik? Ya, jadi untuk hak kita, contohnya ya, boleh ambil contoh aja, hak kita. Nah, seperti yang tadi, kita berhak untuk memilih siapa pemimpin kita. Misalnya presiden kita, warga negara kita, gitu. Untuk kewajibannya, nah kita itu juga harus melakukan kewajiban. Nah, contoh kewajiban yang harus kita lakukan apa? Ya, seperti membayar pajak. Itu adalah sebuah kewajiban kita kepada negara. Jadi kita tidak boleh hanya menuntut hak kita, tetapi kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, anak-anak sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Nah, untuk poin yang ketiga, nih kita baca di sini. Kebebasan warga negara dalam menjalankan hak asasinya. Nah, nih warga negara berhak dalam menjalankan hak asasinya. Contohnya dalam
memilih agama. Nah, saya ingin agama saya agama Kristen. Nah, saya berhak untuk menjadi seorang umat Kristen. Tapi tidak boleh hari ini Kristen, besok Muslim, besok Buddha, besok Konghucu. Nah, itu tidak boleh. Jadi hanya memilih satu saja. Ya, itu hak kita, hak memilih. Kita dikasih pilihan. Nih, Arif, Ganing, Jason, Diwandi, pilih nih satu. Mau pilih apa? Mau pilih agama apa? Ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha, ada Konghucu, ada Muslim, ada Katolik. Mau pilih yang mana? Gitu. Nah, saya mau pilih yang Kristen. Nih, saya pilih Kristen. Udah, tidak boleh berpaling ke yang lain. Ya, jadi kita hanya memilih satu. Misalnya kita pilih Kristen, ya kita Kristen saja. Nah, itu adalah hak kita dalam memilih. Oke. Yang selanjutnya, poin yang keempat. Nah, anak-anak lihat di sini, nih, segala sesuatu sesuai hukum yang berlaku. Nih, lihat. Nih, di sini ada gambar apa, anak-anak? Ya, ada gambar KPK dan orang yang orang yang bersalah nih, mau dipenjarakan. Nih, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau kita membuat kesalahan, nih, contohnya seperti gambar ini, mereka korupsi. Jadi, sesuai hukumnya mereka harus dipenjara. Nih, mereka dikasih hukuman karena melanggar hukum yang berlaku di negara. Nah, jadi patuhilah peraturan yang ada di negara, ya. Oke. Nah, selanjutnya poin yang ke-5. Nih, di sini ada adanya fungsi pemilihan umum secara berkala dan teratur. Nah, jadi pemilihan umum itu dilakukan sekali dalam 5 tahun. Nah, jadi anak-anak yang usianya sudah di atas 17 tahun sudah memiliki KTP. Nah, berarti anak-anak sudah memiliki hak untuk memilih. Nih, hak untuk memilih. Ingat ya, hak untuk memilih. Seperti yang tadi, kita sudah memiliki hak untuk memilih. Nah, itulah hak yang kita dapatkan sebagai warga negara. Oke, anak-anak, sampai di sini anak-anak paham ya? Oke, kalau anak-anak paham, setelah ini anak-anak boleh mengerjakan tugas dan menyalin materinya ke dalam buku anak-anak. Dan selamat mengerjakan.